Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Eh, Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Semoga dimudahkan dalam memahami pelajaran. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Lanjut ke slide kedua. Oke, kita mulai dengan apa sih peluang usaha yang ideal itu seperti apa? Ya, yang pertama sebaiknya peluang usaha itu harus orisinil. Apa itu orisinil? Adalah ide atau sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya atau khas seperti itu. Yang kedua, dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Ya, karena kita tidak ingin kan usaha itu hanya bertahan seumur jagung. Bagusnya dia bisa bertahan lama dan kita akan lakukannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga, sesuai dengan minat. Nah, ini sesuai dengan minat. Ada pepatah yang bilang ketika kalian bekerja sesuai dengan minat atau ketika hobi kalian adalah pekerjaan kalian, maka kesuksesan itu tinggal tunggu waktu aja. Gitu. Karena sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati, maka akan dimudahkan. Seperti itu, lebih semangat, lebih giat, begitu. Yang keempat, tingkat kelayakan usaha sudah teruji. Nah, ini biasanya kita bisa melihat dengan berapa banyak sih usaha yang sudah ada tentang hal ini, gitu. Ketika kalian misalkan ingin buat usaha mie ayam, teruji nggak sih? Teruji kok. Buktinya apa? Tukang mie ayam nggak pernah berkurang gitu yang lewat di hilir mudik di tempat kalian. Atau mungkin toko-toko atau gerai-gerai mie ayam tambah banyak seperti itu. Yang kelima, bersifat ide kreatif. Kenapa ini masuk kategori peluang usaha ideal? Karena jika usaha itu bersifat kreatif, maka yang pertama menyulitkan adanya persaingan seperti itu dan memudahkan kalian dalam mengasosiasikan diri atau membuat positioning nantinya dalam pemasaran. Yang keenam, nah ini nggak kalah penting, ada keyakinan untuk mewujudkan. Artinya ketika kalian berpikir untuk terjun di suatu bidang tertentu, kalian harus yakin bahwa usaha kalian ini akan terwujud. Seperti itu. Dan yang ini nomor 7, ada rasa senang saat menjalankan. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, sesuai dengan minat. Kalau kalian senang, kalian akan tambah semangat dan tambah giat lagi. Begitu. Nanti kita akan lanjutkan di slide-slide setelahnya. Sumber ide. Dari mana sumber ide atau peluang usaha ini? Sumber idenya dari mana aja? Bisa dari tadi, sesuai minat diri kalian, internal diri kalian. Saya sukanya bermusik nih. Pengennya ya yang gak jauh-jauh dari musik. Apakah mungkin menjual alat musik, ataukah mungkin mengajar musik, ataukah mungkin reparasi alat musik, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu bisa juga berdasarkan kebutuhan pribadi. Saya kan butuh makan ya. Gimana kalau sekalian aja gitu. Kita sedia sembako, biar murah belinya banyak. Nah, lebihannya kita jual. Kan bisa begitu. Nah, yang ketiga bisa juga lihat dari problem masyarakat. Nah, perlu diketahui bahwasannya sesuatu yang saat ini menjadi masalah bisa jadi di kemudian hari akan menjadi solusi. Dan sesuatu yang saat ini adalah solusi bisa jadi di kemudian hari menjadi masalah. Contohnya, tahu kantong plastik? Sekarang kan penggunanya dibatasi ya. Kalau kalian pergi ke Indomaret, Alfamaret, supermarket dan seterusnya mungkin tidak, kemungkinan besar tidak diberikan kantong plastik. Bisa jadi harus membayar atau mungkin bahkan betul sama sekali tidak diberikan. Nah, dahulu kantong plastik ini solusi. Kenapa? Karena saat itu
ketika orang berbelanja, dia akan diberikan kantong kertas, ya, kertas Samson. Nah, kertas Samson ini seperti layaknya kertas-kertas lainnya dibuat dari kayu. Nah, karena penggunaannya masif, akhirnya apa? Banyak ya hutan-hutan, pohon-pohonnya ini ditebang untuk membuat kertas kantong Samson tadi. Begitu. Akhirnya apa, orang berinovasi dengan membuat kantong dari plastik. Sekarang gimana? Plastik nggak boleh, bahkan orang berpikir untuk kembali ke kertas lagi. Ya, dunia berputar ya. Kayak itu beberapa sumber ide tentang peluang usaha. Ya, setelah kalian mengumpulkan beberapa ide usaha, tentunya kita harus saring mana yang benar-benar bisa kita jalankan, mana yang tidak. Nah, ada beberapa kriteria usaha yang memang layak gitu ya untuk dijalankan. Yang pertama, dia harus mempunyai nilai jual. Yang kedua, bukan hanya ambisi pribadi dan memang bersifat nyata. Yang ketiga, mampu bertahan di pasar. Yang keempat, investasi awal tidak terlalu besar. Dan yang kelima, yang penting juga ini, bisa ditingkatkan skalanya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Punya nilai jual. Oke, punya nilai jual. Saya ambil contoh ya. Tahu air minum dalam kemasan? Tahu ya, sekarang sudah banyak dan berbagai merek juga. Kalau dulu mungkin adanya Aqua, sekarang ada Fit, Ades, Uvia, dan seterusnya. Dahulu Aqua ini oleh orang lain ditertawakan karena nggak punya nilai jual. Ngapain gitu kan? Air dimasukin wadah terus dijualin. Toh orang kan bisa bikin semua. Bisa bawa di termos, bisa bawa di botol gitu kan. Tapi kenyataannya gimana? Ternyata memang punya nilai jual. Seperti itu. Oke, mungkin contohnya agak kurang pas ya. Kita ambil kebalikannya. Sampah. Sampah ini punya nilai jual nggak? Ada yang punya, ada yang tidak. Bisa bernilai jual apabila diolah dulu dengan proses kreatif. Seperti itu. Dan kalau tidak diolah dulu ya mungkin tidak punya nilai jual. Seperti itu. Yang kedua, bukan hanya ambisi pribadi dan bersifat nyata. Kadang kita punya keinginan. Misalkan memasyarakatkan gaya hidup baru gitu ya. Misalkan apa ya? Makanan vegetarian. Wah, ada beberapa yang punya pendirian gitu kan, bahwasannya makanan vegetarian adalah diet terbaik bagi manusia. Nah, pada banyak orang ini dianggap hanya ambisi pribadi dan tidak bersifat nyata. Walaupun memang ada sebagian masyarakat yang sama juga berpikir bahwasannya vegetarian adalah gaya hidup terbaik. Seperti itu. Oke, yang ketiga, mampu bertahan di pasar. Seperti dibilang tadi ya, bahwasannya peluang usaha yang ideal sudah teruji oleh waktu. Gitu. Yang keempat, investasi awal tidak terlalu besar. Kenapa ini penting? Karena ketika investasi awal terlalu tinggi, ya maka tidak layak lagi. Contohnya, sejak zamannya Presiden Pak Harto itu ada namanya proyek lahan gambut 1.000.000 hektar. Ada apa ini? Lahan gambut adalah lahan yang bermasalah. Di Kalimantan ini luasnya sangat luas. Sampai tadi itu dibilang 1.000.000 hektar. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah permukaan
lahan tersebut dengan bagian bawahnya tidak sama laju pengendapan, laju penguraiannya. Seperti itu, sehingga apabila dibuat perumahan, perkebunan, persawahan, dan seterusnya, sulit. Kalaupun bisa gitu ya, harus direstorasi dulu, harus direparasi dulu tanahnya. Dan itu butuh biaya besar, karena bukan hanya 1 meter, 2 meter permukaan tanah, tapi bisa sampai 5 atau 10 ke bawahnya. Nah, ini investasinya sangat tinggi, sehingga kalau pernah dihitung itu impas di atas 50 tahun. Siapa investor yang mau? Itu baru impas, belum untung. Kalau dibuat jalan tol mungkin masih ada pemasukan, ya rusak perbaiki. Tapi kalau dibuat perumahan, rasa-rasanya sulit. Nah, seperti itu. Investasi awal sebaiknya tidak terlalu besar. Ada nggak investasi yang kecil? Ada. Contohnya apa? Jualan gorengan gitu kan? Atau hal-hal yang bersifat kreatif. Misalkan rias gitu, rias hantaran untuk lamaran, perkawinan, dan seterusnya. Itu kan kotaknya bisa dipakai ulang, tapi hiasannya aja yang berbeda. Nah, itu investasi awal tidak terlalu besar. Lalu selanjutnya bisa ditingkatkan skalanya. Maksudnya apa ini skala? Skala itu dari mulai skala paling kecil, yaitu prototype ya, percobaan, sampai skala industrial atau masif. Nah, kalau usaha itu bisa ditingkatkan skalanya, ya bagus, layak gitu. Nah, itu salah satu ciri startup adalah dia bisa dengan cepat ditingkatkan skalanya. Walaupun bukan startup gimana? Bisa. Contohnya apa? Tahu usaha ayam goreng gitu? Tahu dong. Ya macam, maaf nih sebut merek, kayak Sabana, ya kan? Atau apalagi Nikita. Jualan langsung di rumah bisa? Bisa. Pesan online? Bisa. Kalian buka toko? Bisa. Buka cabang? Bisa. Nah, itu bisa ditingkatkan skalanya. Atau ada jenjangnya. Misalkan toko beras. Dia mulai toko beras yang di ujung gitu ya, langsung bersentuhan dengan customer, dengan pelanggan, dengan pembeli, sampai grosiran atau agen atau distributor. Nah, seperti itu. Bisa ditingkatkan skalanya. Ya. Dalam nilai kelayakan usaha, ya yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya, ada beberapa instrumen ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menilai dari faktor produksi yang mencakup 4M dan 1E. Nah, ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Lalu ada faktor keuangan juga, investasi awal dan biaya operasional. Lalu ada perencanaan dan faktor-faktor lainnya. Nah, faktor keuangan ini, investasi awal dan biaya operasional, harus digarisbawahi bahwasanya ketika kalian menilai kelayakan usaha, jangan hanya melihat modal awal, tapi biaya operasional. Nanti akan kita bahas bagaimana menghitung sampai kapan kalian harus menanggung kerugian. Karena bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin 6 bulan sampai impas itu kalian merugi dulu. Dan itu suatu yang biasa dalam usaha. Ya, kita masuk ke faktor produksi. Nah, ini dulu namanya 4M saja, hanya 4M, tidak ada 1E. Yaitu man, material, method, dan machine. Tapi sekarang ditambahkan dengan environment. Man di sini maksudnya adalah manajemen, sumber daya manusia. Nah, ini man. Tanpa manusia yang menggerakkan, ya apa artinya? Ada bahan, ada alat, ada metode. Makanya ini taruh pertama. Yang kedua, material. Nah, ini berupa bahan baku, bisa berupa bahan mentah, setengah jadi, ataupun barang jadi yang memang kita gunakan. Lalu selanjutnya adalah metode, prosedur, ya cara. Nah, ini penting karena
bahan sama, alat sama, prosedur beda, ini bisa beda juga hasilnya, bisa menjadi ciri khas dari suatu produk. Lalu yang keempat, mesin. Nah, ini mencakup peralatan. Nah, 4M di sini, ketika kalian menilai kelayakan usaha, kalian harus listing, harus daftar. Faktor manusianya ini yang dibutuhkan berapa orang, terdiri atas jabatan atau profesi apa saja. Gitu. Misalkan kalian usaha dagang, ya mungkin butuhnya kalau luasan 2x3 mungkin cukup 2 orang gitu kan. Dengan keterampilan dasar, bisa menghitung gitu kan, berkomunikasi dengan baik dan seterusnya. Itu di daftar. Lalu material yaitu bahan jadi, bahan setengah jadi, dan bahan mentah didaftar juga. Lalu dibuat misalkan listnya gitu ya, listnya ada apa saja A, B, C, D, lalu dibandingkan dengan harganya berapa dan berapa minimum ordernya, berapa pembelian minimum gitu. Lalu yang ketiga, metode, ini prosedur ya, saya rasa sudah cukup jelas. Dan yang keempat, mesin. Alat ini sama seperti halnya dengan material, didaftar juga A, B, C, D, lalu dibandingkan harganya berapa dan berapa biaya perawatannya. Nah, itu. Yang terakhir, nah ini yang baru, environment, artinya lingkungan. Kenapa sekarang environment dimasukkan? Karena yang pertama, semakin kuatnya isu lingkungan. Jadi apa-apa harus punya analisis dampak lingkungannya, itu satu. Yang kedua, memang faktor lingkungan ini menjadi penting ya. Kalau dulu kita bicara lingkungan tuh hubungannya dengan air, lalu udara. Nah, sekarang lebih kalau benar-benar keproduksinya itu bisa juga dikaitkan dengan sumber daya alam yang ada di sekitar situ. Contohnya iklim. Nah, itu nggak bisa sulit ya untuk diutak-atik. Kalian misalkan usaha teh ya jangan di pantai, harus di pegunungan gitu. Kenapa? Ya biar mudah operasinya. Ya, cukup jelas ya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, SWOT ini singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength dan opportunity ini mewakili aspek positif yang ada pada ide kalian. Lalu threat dan weakness mewakili aspek negatif atau kelemahan. Nah, strength dan weakness adalah faktor internal, sedangkan opportunity dan threat adalah faktor eksternal. Strength atau kekuatan ya berarti apa? Faktor positif internal gitu dari ide. Contohnya usaha apa? Usaha hand sanitizer. Kekuatannya apa nih? Oh, metodenya mudah. Gitu. Bahannya cukup mudah didapat. Lalu apa lagi? Harga jualnya juga masih terjangkau sehingga cocok dengan pasar. Kelemahannya karena ini produknya adalah buatan rumah gitu ya, industri rumahan, maka mungkin secara produk dia tidak punya quality control yang memadai seperti itu, sehingga produk bisa bervariasi. Variasi produk ini jika terlalu tinggi ya deviasinya, jika terlalu beragam, maka bisa jadi ada defek atau produk cacat yang tidak kita ketahui dan berpengaruh pada kualitas, pada pelayanan, service excellent kepada konsumen. Itu strength dan weakness-nya. Opportunity-nya gimana?
Nah, ini masa pandemi di mana semua butuh sanitasi, butuh higienis, ya. Maka ini peluang seperti itu. Lalu threat ancamannya gimana? Ya tadi kita bicara pesaing. Karena prosesnya mudah, bahannya mudah, dan investasi awalnya juga murah, maka persaingan ya diharapkan atau diramalkan akan ketat. Nah, ini ancaman. Nah, ini contoh dalam membuat analisis SWOT. Gunanya apa? Ya, pertama itu kita dapat mendapatkan gambaran yang cukup realistis tentang suatu ide usaha, dan kita bisa membuat pemetaan kira-kira apa langkah selanjutnya dalam 2 atau 3 periode ke depan untuk mengurangi kelemahan, menambah kekuatan, mencari peluang baru, ataupun mengurangi ancaman. Seperti itu. Segmentasi, targeting, dan positioning. Apa ini? Nah, perlu kita pahami bahwasannya selain kita bisa memproduksi, kita harus pikirkan juga target pasar kita ada apa enggak. Kan gitu. Nah, langkah yang dilakukan biasanya kita menggunakan 3 tahap: segmentasi, targeting, dan positioning. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu segmentasi atau segmenting? Segmenting ini kita menakar, ya, mendata dari keseluruhan populasi, kira-kira secara demografi dan psikologi mana yang target pasar kita. Lalu targeting adalah kita lebih mengerucut. Kalau mana segmen masyarakat, ya, kelompok masyarakat yang memang akan kita target. Dengan cara apa? Dengan cara pembedaan produk. Lalu yang terakhir adalah positioning. Nah, positioning ini bukan hanya masalah produk, tapi juga nanti kita masuk ke marketing mix atau 4P. Oke, saya kasih contoh ya. Kita mau jualan apa? Coklat misalkan. Usaha coklat. Nah, coklatnya kan macam-macam ya. Ada coklat untuk bahan kue, ada yang memang coklat langsung makan. Kita coba analisis Silver Queen misalkan, sebut merek ya. Segmen pasarnya siapa sih? Kalau kita bicara demografi, berarti kan ada apa? Jenis kelamin, umur, lokasi, ya, tempat tinggal, gitu kan, tingkat pendapatan, dan seterusnya. Silver Queen ini apakah untuk orang tua? Orang tua artinya memang sudah separuh baya ke atas? Enggak rasanya ya. Apakah untuk orang dewasa gitu, kelompok 30-40 tahun ke atas? Nah, udah tahu ya jawabannya. Ya, kalau dari iklan, dari promosi yang dilakukan, itu nampaknya menyasar untuk kelompok remaja, belasan tahun sampai awal 20-an, seperti itu. Lalu apa? Laki-laki dan perempuan ngaruh nggak? Ya, laki-laki dan perempuan nggak masalah. Tingkat pendapatan. Oke, coba kalian lihat. Harganya berapa sih? Yang paling kecil misalkan kemasan itu sekitar Rp8.000 ya. Agak gedenya sekitar 18.000 dan seterusnya. Memang kalau buat ukuran remaja ya masih bisa terjangkau seperti itu. Tapi bukan remaja awal-awal. Misalkan umur 13-14 tahunan. Ya, kalau melihat faktor biaya mungkin lebih tepat ke arah mulai masuk mahasiswa. Seperti itu. Lihat iklannya lagi. Benar kan? Iya. Lalu apalagi? Tempat tinggal nggak masalah ya. Jadi bisa kita lihat dari contoh tadi, segmentasinya adalah laki-laki dan perempuan, usia remaja sampai
awal 20-an ya, 20 atau menjelang 30. Seperti itu. Nah, targetingnya gimana targetingnya? Dari situ dispesifikkan lagi, dibuat diferensiasi dengan cara apa, misalkan rasanya gimana. Nah, kalau seumuran mereka mungkin akan dibuat rasa-rasanya yang jelas yang udah familiar ya, seperti kacang mete, almond, gitu kan, dan seterusnya. Lalu apalagi kemasannya gimana? Kalau untuk anak-anak pasti ya si Silver Queen ini apa, rame gitu kan, banyak tokoh kartun gitu. Tapi kalau udah agak dewasa ya mungkin hal-hal seperti itu enggak, karena untuk menghindari kesan norak. Nah, positioning, nah ini kita erat kaitannya dengan marketing mix. Kita bahas di slide selanjutnya. Ya, marketing mix. Nah, kalau STP, segmenting, targeting, dan positioning adalah apa, memetakan gitu ya target pasar yang bisa dibidik. Maka marketing mix adalah bagaimana target pasar tadi bisa diubah atau dikonversi menjadi pembeli atau minimal potensial buyer, pembeli potensial. Seperti itu. Oke. Di sini marketing mix ada 7 unsur ya, 7P. Dulu namanya 4P, sekarang nambah jadi 7. Kita sebut yang pertama ada produk, lalu price, place, promotion, physical evidence, people, dan yang terakhir proses. Wow. Produk ini contohnya fitur. Ya, kalau tadi kita bicara coklat, ada rasanya gitu kan. Lalu kacangnya nih gede atau kecil gitu kan. Potongannya dia nyatu gitu kan, atau utuh gitu, atau mungkin remah-remah gitu. Kualitas, nah ini sama kayak tadi. Kualitas coklatnya bagus atau enggak gitu kan. Lalu brandingnya, packagingnya, servisnya, garansinya kalau memang ada. Lalu selanjutnya ada price. Nah, price strategy ini contohnya apa? Ada nggak apa pembedaan misalkan antara produk serupa ya yang dimiliki oleh perusahaan tapi segmennya beda. Jangan sampai produk yang lain mengganggu produk yang akan kita pasarkan karena masalah harga. Seperti itu. Atau lihat juga dari produk pesaingnya. Misalkan gampangnya nih ya, pricing strategy. Toko sebelah atau produk samping, produk yang lain gitu pesaing harganya 2000. Maka pilihan kita kalau ingin bersaing secara price umumnya lebih murah. Tapi tergantung target pasarnya juga. Kalau target pasarnya premium, ya nggak salah juga kita bikin harganya di atas. Itu. Ada yang berhasil seperti ini? Ada. Contohnya banyak. Misalkan Apple. Kalau secara bill of material, ya pernah ditilik-tilik Apple yang iPhone berapa gitu ya. Itu biaya materialnya aja cuma sekitar $200. Tapi dijual berapa? $800. Sisanya kemana? Keuntungan. Kok bisa legal seperti itu? Apa justifikasinya? Apa pembenarannya? Branding, target pasar, ekosistem, dan seterusnya. Jadi untuk satu kondisi kita bisa menerapkan strategi strategi harga yang berbeda. Oke, lanjut. Apakah ada diskon ya kan? Apakah ada bisa dicicil atau tidak? Untuk price. Lalu place. Wah, ini channel pemasarannya gimana? Mudah atau tidak? Misalkan kita bikin industri di wilayah terpencil. Target pasarnya jauh nggak? Bisa di cover nggak kan gitu? Iya, terus inventorinya gimana? Untuk pergudangan mudah atau tidak? Transportnya gimana? Pajaknya gimana? Nah, itu place. Lalu ada lagi promotion. Nah, ini promotion beda dengan marketing ya.
Apa bedanya? Kalau promosi, kita membuat apa? Kita yang bergerak supaya orang beli, menggunakan jasa, membeli produk. Tapi kalau marketing, lebih dari itu. Kita membuat bukan hanya aktif memaksa, tapi membuat orang atau potensial buyer membeli atau menggunakan produk atau jasa kita. Itu marketing. Nah, promotion di sini bisa berupa iklan gitu kan, advertising, bisa juga public relation. Contohnya apa public relation? Komunitas. Bikin komunitas. Contoh komunitas apa? Komunitas sepeda gitu kan. Sepeda itu emang satu orang butuh banyak? Enggak. Paling banyak satu. 2 mungkin ya. Tapi itu sangat jarang. Misalkan hari ini mau pakai sepeda lipat, besoknya sepeda gunung gitu kan. Ya tapi jarang yang 2 begitu. Harganya gimana? Mahal. Jadi kebanyakan potensial buyernya cuma punya satu sepeda. Tapi dengan adanya komunitas gitu kan. Nah, ini memastikan bahwasannya akan ada pembelian kedua, ketiga, dan seterusnya. Dari apa? Dari koneksi atau network si orang yang sudah beli produk gitu. Lalu ada direct marketing. Nah, ini udah tahu ya. Ditembak langsung. Mau beli nggak Pak? Gitu kan, ditawarkan gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah physical evidence, bukti fisik. Contohnya apa? Ini fasilitas gitu kan, desain produk, equipment, peralatan gitu, furniture dan seterusnya. Kenapa makan di restoran itu mahal? Kalau kalian bandingin misalkan abang-abang bakso gitu kan, selain kalau misalkan dengan asumsi gitu, baksonya itu sama, rasanya sama, tapi kenapa harganya beda? Karena itu, makan di restoran bukan hanya masalah makanannya, tapi ada suasana, ada nuansa, ada pemandangan, ada pengalaman yang tidak didapat ketika membeli produk pesaing. Seperti itu. Yang tentunya berpengaruh pada cost, karena ada biaya pembelian dan biaya maintenance, pada biaya perawatan. Sendok garpunya juga beda kan? Iya. Kursinya beda, mejanya beda, lampu, penerangan dan seterusnya beda. Physical evidence. Lalu people. Nah, ini recruitment, training, uniform, complaint, interaction. Nah, ini juga masuk. Rekrutmen orangnya handal nggak gitu? Seragamnya bagus nggak? Ya kan? Menangani komplain cekatan nggak gitu? Interaksinya ramah nggak? Nah, ini kan masuk ke marketing juga. Kalau orang tidak nyaman ya mana mau dia. Mungkin ini pengalaman pertama dan terakhir. Itu juga sebabnya kalau kalian perhatikan seragam pramugari atau pramugara itu bagus-bagus gitu kan. Ya karena ingin menciptakan pengalaman dengan interaksi manusia yang baik. Seperti itu. Tadi rekrutmen training pun demikian. Rekrutmen dipilih gitu kan calon-calon pegawai yang attitude-nya bagus dan dilatih untuk mendapatkan skill yang baik. Seperti itu. Lalu proses. Nah, bagaimana service deliver? Prosedurnya gimana? Mekanismenya gimana? Aktivitasnya gimana? Lebih ke SOP ya. Sama, kalau SOP-nya bertele-tele, misalkan kalian beli bakso aci misalkan. Dari mulai mesen sampai makanan datang lama. Mau nggak ke situ lagi? Atau mungkin ke restoran tertentu ya. Kalau datangnya lama gitu kan, udah males nggak usah makan sini lagi. Capek nunggunya, udah lapar. Udah mau porsinya, udah, ntar di situ mulai komplainnya banyak. Porsinya sedikit, rasanya biasa aja, harganya mahal, tempatnya kurang asik, udah macam-macam. Itu proses.
Ya, ini cukup banyak ya marketing mix ini. Nanti mungkin kita bisa diskusi panjang lebar di forum ya, seperti apa marketing mix-nya. Oke, itu dulu mungkin. Oke, lanjut ya. Tadi sudah segmenting, targeting, positioning dibahas, lalu ada marketing mix juga ya, 7P. Nah, apa hubungannya antara segmenting, targeting, positioning dengan marketing mix tadi? Nah, ini kalau kita lihat dari mulai ide awal gitu ya, apa sih yang konsumen butuhkan, apa sih yang konsumen tuh pengenin gitu kan. Kita bikin segmennya gitu, targeting, lalu nah ini positioning. Tadi kan belum dibahas panjang ya. Positioning itu apa sih? Positioning itu adalah apa-apa yang konsumen pikirkan ketika brand atau nama produk kita disebut. Itu positioning. Place in mind. Dan itu ditentukan oleh apa? Marketing mix. Nah, kalau di gambar ini yang hanya 4P, product, price, place, dan promotion. Tapi sekarang ilmunya berkembang jadi 7P. Nah, dengan adanya positioning ini maka apa? Konsumen mengasosiasikan, mengait-ngaitkan antara produk tertentu dengan serangkaian image, serangkaian ciri yang melekat pada produk tersebut. Yang tentunya apa? Bisa mengubah dari potensial buyer ke buyer atau yang lainnya. Seperti itu ya, hubungan antara STP dengan marketing mix. Ya, kita sudah bahas berbagai macam faktor ya. Sekarang masuk ke benefit cost ratio. Nah, benefit cost ratio bersamaan dengan BEP, break even point, adalah instrumen yang standar ya digunakan untuk menilai kelayakan usaha. Benefit cost ratio ini adalah perbandingan antara total pendapatan dengan biaya. Jika BCR-nya itu 1, maka impas. Kalau kurang dari 1 tidak layak, dan lebih dari 1 layak untuk dilanjutkan menjadi usaha atau dianalisis lebih lanjut seperti itu. Karena kalau usaha nggak untung ya buat apa ya? Tadi sudah benefit cost ratio, sekarang temannya ini break even point, sebut juga titik impas. Kapan suatu usaha mencapai titik impas, yaitu total laba sama dengan modal. Nah, bisa berupa satuan waktu atau bisa juga jumlah penjualan. Nah, ini contoh rumus perhitungan BEP dengan jumlah penjualan, yaitu total biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetap itu apa sih? Nah, ini harus dibedakan. Biaya tetap adalah biaya yang nominalnya tidak berubah berapapun jumlah barang yang diproduksi. Ya, saya ulangi. Biaya tetap adalah biaya yang nominalnya tidak berubah berapapun jumlah produk yang diproduksi. Nah, biaya variabel temennya ini kebalikannya. Biaya variabel adalah biaya yang nominalnya berubah-ubah sesuai dengan banyaknya produk yang diproduksi. Contohnya apa? Contohnya biaya tetap itu adalah PBB, pajak bumi dan bangunan. Jumlahnya tetap sama. Berapapun barang yang diproduksi. Contoh lain apa? Biaya tetap. Gaji pegawai. Gaji pegawai
nominalnya tidak berubah berapapun jumlah yang diproduksi, kecuali klausulnya berbeda. Ya, itu biaya tetap contohnya. Nah, biaya variabel contohnya apa? Kalau biaya variabel misalkan bahan, kan gitu. Kalian bikin 4 kilo cilok sama sekilo cilok, kan jumlah terigunya beda tuh. Ya, garam, bumbu, semuanya kan beda jumlahnya. Akhirnya nominalnya berubah. Gitu. Lalu ada satu lagi itu modal. Apa bedanya biaya tetap, biaya variabel, dan modal? Modal ini adalah nominal yang dikeluarkan selain biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya apa? Beli alat, penyusutan alat. Nah, itu biaya tetap. Itu modal. Ya, seperti itu. Kalau sewa ruko itu masuknya apa? Biaya tetap, biaya variabel, atau modal? Ayo, boleh nanti jawab di forum. Oke. Nah, ini ada contoh perhitungan BEP. Ya, coba perhatikan. Diketahui sebuah PT punya kapasitas produksi 100.000. Harga jualnya 5.000 per unitnya. Dengan total biaya tetap 150 juta dan biaya variabel 250 juta. Total penjualan gimana? 100.000 dikali 5.000 berarti 500 juta. Nah, BEP-nya yaitu total biaya tetap, dalam hal ini 150 juta, dibagi, 5.000 kurangi 2.500. 5.000 ini dari mana? Yang 500 juta dibagi 100.000. Hasilnya 5.000. Biaya variabel 2.500 sama. Total biaya variabel yaitu 250 juta dibagi 100.000. Hasilnya 2.500. Sehingga BEP yang didapat adalah 60.000 unit. Dengan kata lain, impasnya di 60.000 unit. Gitu. Kalau dirubah di satuan waktu gimana? Tinggal dibagi. Kapan perkiraan ini 60.000 unit tercapai? Apakah sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan? Begitu. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan juga, ya, kenapa BEP ini adalah biaya tetap dibagi penjualan kurangi biaya variabel? Sebenarnya apa? Biaya tetapnya ini yang dicari kapan impasnya. Gitu. Oke, cukup ya. Ya, kita sudah di akhir slide. Terima kasih sudah memperhatikan. Mudah-mudahan tidak puas sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja. Dan tetap digali lagi ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.